Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pasca putusan sidang pra-peradilan yang membebaskan Peggy dari jeratan hukum membuat terpidana lain ingin bebas. Simpang siurnya, kasus 8 tahun lalu membuat gerah polisi hingga akhirnya Kapolri menerjunkan Propam dan Irwasum untuk mendalami kasus Vina. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024 lalu menjadi lembaran baru untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman itu mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan, juga menjatuhkan putusan tindakan penyidik Polda Jawa Barat yang menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dinyatakan tidak sah, serta penetapan Peggy sebagai tersangka batal demi hukum. Keputusan yang dinanti keluarga dan masyarakat luas ini pun disambut gembira keluarga Peggy, hingga berbuntut pada kepercayaan diri narapidana lain dalam kasus ini. 7 narapidana yang telah dijatuhkan vonis penjara seumur hidup itu pun seperti mendapat angin surga mendengar pra-peradilan Peggy diterima. Melalui kuasa hukumnya, mereka akan mengajukan peninjauan kembali atas jeratan hukum palu pengadilan yang menjatuhi mereka ke dalam kurungan penjara seumur hidup. Kami menargetkan adalah kehadiran harus ditegakkan kalau memang ini ada kekeliruan di dalam masa yang lampau yang sudah lalui dari mulai proses penyidikan sampai kepada penuntutan, sampai kepada putusan, sampai kepada kasasi, ya kan? Bahkan ada proses garasi yang 2019 nanti kami akan sampaikan semua itu di memori PK ya. Kenapa mereka sampai mengajukan garasi? Tidak hanya 7 narapidana hukuman seumur hidup. Saka Tatal, seorang narapidana yang sudah bebas dari menjalani vonis hukuman 8 tahun penjara pun ikut mengajukan PK atau peninjauan kembali guna memperbaiki nama baiknya. Mudah-mudahan tidak ada lagi rekayasa di persidangan kali ini. Mudah-mudahan semua berjalan secara profesional, secara proporsional, melihat dengan dan meneliti bukti-bukti yang kami sajikan, memeriksa dan meneliti saksi-saksi yang hadir di persidangan. Keputusan sidang pra-peradilan Peggy semakin menggelinding, membuat polisi berbenah diri. Diam-diam, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus mengganti semua penyidik lama kasus Vina. Hal tersebut disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Polisi juga tidak akan mengambil langkah gegabah. Pembuktian sidang pra-peradilan menjadi titik balik kepolisian. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerjunkan Propam dan Irwasum untuk mendalami kasus Vina. Tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya. Kapolri juga mengimbau agar memperhatikan fenomena masyarakat yang telah menjadi citizen journalism hingga membuat keharusan bagi Polri untuk beradaptasi dengan cepat sehingga proses penyidikan kasus Vina ini akan lebih transparan. Sementara itu, tokoh utama dalam kasus Vina dan Eki menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy. Aep, saksi yang menyebabkan 8 terpidana dan 1 tersangka Peggy Setiawan dijebloskan ke penjara, mendadak menghilang bagai ditelan bumi. Aep menjadi sosok yang berkoar-koar dan memberikan kesaksian melihat para pelaku di malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Begitupun dengan Rudiana, ayah Eki,
Polisi berpangkat Ibtu itu tidak terlihat di kantor dan rumahnya yang beralamat di Jalan Sitameng, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, menghilang. Iya betul itu rumahnya. Nggak pernah, pokoknya sejak kejadian itu udah tutup aja, nggak pernah keluar. Biasanya sih sering jalan-jalan apa. Sholat Jumat biasanya. Sampai manakah ujung kasus Vina dan Eki ini? Akankah ada tersangka baru yang ditetapkan oleh polisi atau peninjauan kembali para narapidana akan dikabulkan? Tim TV One mengabarkan.